Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Ahmad Sofyan Hadi di channel Telegram Kelas Afirmasi Online dan channel YouTube Ahmad Sofyan Hadi. Teman-teman semua, bagaimana kita memperbaiki hidup? Maka jawabnya adalah kita mulai dari pemilihan kata yang kita ucapkan. Kenapa? Sebab ucapan-ucapan kita, teman-teman semua, ketika diucapkan itu didengar oleh telinga, masuk ke pikiran, sehingga menjadi sugesti bagi pikiran. Contoh misalkan, ada anak. Ayo masuk aja nak ya. Oke, saya lanjutkan ya. Contoh teman-teman semua. Udah? Oke. Udah kenceng belum? Udah. Oke. Contoh teman-teman semua, hidupku berat banget. Aku udah ngelamar kerja kemana-mana nggak diterima. Pengen bisnis, pengen usaha nggak laku. Aduh gimana ya? Oke, perhatikan pernyataan itu. Saya yang ngucapinnya aja ngerasa berat. Mungkin Anda yang ngedengernya juga akan ngerasa berat. Oke. Bandingkan dengan seperti ini. Kemarin hidupku terasa berat. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, seiring bergulirnya detik jarum jam, saya memutuskan untuk menjadi semakin ringan, semakin ringan, semakin ringan. Dan kemarin saya belum mendapatkan pekerjaan, tetapi kemudian saya memilih bahwa di masa berikutnya saya mendapatkan pekerjaan yang mudah, yang menyenangkan. Dan saya aja ngomongnya jadi kayak seneng loh. Saya ngomongnya itu jadi seneng loh teman-teman semua ya. Jadi malah ketawa. Jadi kita membebaskan pikiran kita, atau mungkin tepatnya kita memandu pikiran kita agar menemukan solusi terbaik lewat ucapan. Jadi pikiran kita tuh digiring gitu loh, digiring oleh ucapan kita sendiri. Apa yang ingin kita alami, katakan, maka pikiran akan merekam dan pikiran akan semakin menemukan cara-caranya. Kayak gitu ya, dari dua kalimat tadi aja udah berbeda ya. Jangan minta saya ketikin ya. Oke, lanjut. Nah, tanpa disadari sebenarnya yang membuat kita terpuruk, sebenarnya kondisi terpuruk itu kan kondisi abstrak ya, karena tidak ada situasi yang kemudian benar-benar terpuruk. Yang disebut terpuruk itu sebenarnya pengalaman yang sudah terjadi, bahwa kemarin pernah terpuruk, tetapi kemudian apakah keterpurukan itu akan berlanjut di masa berikutnya, kita nggak tahu. Yang membuat keterpurukan itu berlanjut ke masa berikutnya adalah karena ucapan kita sendiri bahwa aku terpuruk. Nah, maka sekali lagi, dari mana kita mulai memperbaiki hidup? Dari ucapan kita, pemilihan ucapan kita. Oke, jadi kata kuncinya adalah teman-teman semua kemarin. Sebab saya tegaskan lagi, kata kuncinya adalah kemarin. Ketika Anda ingin menceritakan pengalaman-pengalaman buruk, Anda sebut kata kemarin. Ketika Anda ingin menceritakan sesuatu yang membuat Anda susah, Anda kasih penanda waktu kemarin. Contoh, kemarin gaji saya 3 juta dan itu tidak cukup, tapi itu kemarin. Di masa berikutnya, saya memutuskan gaji saya meskipun tetap 3 juta, tetapi penghasilan saya selalu besar. Lebih besar, bertambah besar, semakin besar. Wah, enak kan? Enak teman-teman semua. Saya juga jadi semangat nih. Ini contoh aja ya, contoh aja ya. Jadi, dulu saya pernah punya income 1.750.000 rupiah. Bahkan saya pernah punya income 900.000 rupiah sebulan. Meskipun gaji saya 900.000 sebulan, tetapi saya memutuskan mendapatkan income lebih dari itu, selalu bertambah, semakin bertambah dan bertambah besar. Oke, jadi akhirnya saya kepikiran untuk dagang. Yang dagang itu saya cukup dengan menyimpan barang dagangan di meja, lalu menyiapkan kotak uang, dan ternyata barang habis, uangnya udah ngumpul di situ. Kayak gitu ya. Jadi itu pengalaman saya. Meskipun income saya 900.000 sebulan, tapi kemudian saya total dapat 1,5 juta sebulan saat itu. Kemudian ketika saya naik menjadi 1,7 juta, 1.750.000 per bulan, saya pun mempraktekkan itu teman-teman semua. Meskipun gaji saya 1.750.000 per bulan kemarin, tetapi saya memutuskan di masa yang akan datang income saya, rezeki saya selalu bertambah. Dan entah kenapa ada orang minta saya untuk menjualkan tanahnya, rumahnya, dan dengan mudahnya saya ketemu konsumen yang mau beli rumah itu. Saya dapat komisi kurang lebih sekitar 7 juta saat itu ya. Itu luar biasa banget buat saya. Artinya ternyata income boleh tetap, tetapi rezeki selalu bertambah. Nah,
Kesalahan kita itu ketika income kita, misalkan gaji kita tetap, kita berpikir bahwa rezeki kita juga tetap di angka itu. Nah, itu kesalahannya, itu dosanya. Jadi taubat ya, taubat. Jadi sekali lagi, meskipun kemarin saya mengalami ini, saya memutuskan, Anda sebutin solusi-solusi yang diinginkan. Itu aja dulu teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.